Jadi desain kemasan itu sebetulnya harus sesuai dengan jenis produk yang ada di dalamnya. Kesesuaian itu bisa ditampilkan dengan bagaimana produk itu ditujukan untuk siapa, sehingga tampilan dari secara keseluruhan itu bisa menggambarkan siapa target dari produk tersebut. Halo, kita ketemu lagi di YouTube channel Brand Adventure Indonesia dalam program Berpikir Branding. Tetap bersama dengan Rudianto dan kita tetap membahas tentang packaging, dan kali ini kita akan bicara tentang kesesuaian. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kesesuaian di sini? Di depan ini sebetulnya ada beberapa contoh terkait dengan kemasan-kemasan yang akan kita bahas. Jadi desain kemasan itu sebetulnya harus sesuai dengan jenis produk yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita bicara tentang produk anak-anak, ya biasanya menggunakan warna yang cerah dengan karakter kartun yang menarik, lucu gitu. Sedang kalau kita bicara tentang produk yang mewah, nah kita biasanya mungkin akan menggunakan bahan yang berkualitas tinggi dengan warna palet yang elegan. Atau kalau kita berbicara secara khusus tentang kemasan obat dan makanan, juga pasti berbeda pendekatannya. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa contoh ini kemasan yang sebetulnya kalau dari sisi warnanya pun orang sudah tahu bahwa ini adalah produk anak-anak, karena dari sisi warna, dari sisi visual itu pun semua menggambarkan anak-anaknya. Jadi kalau kita buka secara umum, jadi ini misalkan contoh ada kemasan yang menggambarkan di dalamnya itu pizza gitu ya. Ini kan sesuatu yang sebetulnya memang di mata anak-anak ini menjadi sesuatu yang sangat menarik karena sesuai dengan pribadi mereka gitu ya. Perlu keceriaan, perlu hal-hal yang colorful, perlu hal-hal yang boleh dikatakan menggambarkan karakter mereka. Nah, sementara kalau kita berbicara terkait dengan produk-produk yang lebih dewasa, banyak sebetulnya contohnya di sini ada kemasan-kemasan dari produk kopi gitu ya, yang diciptakan dengan material yang boleh dikatakan sebetulnya tidak mahal, tapi ini berkesan mahal karena dikemas, kemudian didesain, kemudian diprint menggunakan tampilannya itu berkesan mewah ya, ada warna goldnya, ada dari sisi desain juga tidak dibuat serame ketika kita melihat kemasan anak-anak, atau bisa jadi dikemas dengan bentuk-bentuk yang terlihat secara umum itu kita bisa melihat bahwa ini adalah produk untuk orang dewasa ya. Jadi dengan tampilan, kalau kita melihat, kita bandingkan gitu ya secara kasat mata, ini sebetulnya terlihat bahwa ini adalah satu paket di mana di dalamnya nanti ada banyak paket-paket yang lain, dari mulai ditampilkan ada produknya, kemudian ada kartu-kartu yang berbicara tentang terima kasih, narasi, dan sebagainya. Tapi sekilas orang melihat kemasan ini, itu orang pasti akan menilai bahwa kemasan ini adalah kemasan untuk pasar yang lebih dewasa, dan ini produknya pasti tidak murah. Nah, kalau dari sisi kemasan obat gitu ya, itu kan banyak sebetulnya di sini. Ini ada beberapa contoh yang kalau produk yang sangat fenomenal gitu ya, Antimo gitu kan, udah dari saya masih muda atau bahkan masih dulu usia SD pun Antimo ini sudah ada gitu. Nah, ini kan bagaimana cara menampilkan
produk obat itu pendekatannya pasti tidak bisa seperti produk-produk yang lain. Ya, dengan segala aturan, ada mungkin aturan-aturan yang harus dipenuhi dari sisi fungsinya, dari sisi keterbacaannya, itu pasti kemasan obat itu jadi lebih boleh dikatakan pendekatannya tidak hanya sekedar dari pendekatan estetika, tapi lebih secara fungsinya pun produk ini harus menyesuaikan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kesesuaian itu bisa ditampilkan dengan bagaimana produk itu ditujukan untuk siapa, sehingga tampilan dari secara keseluruhan itu bisa menggambarkan siapa target dari produk tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi silakan tetap teman-teman bisa terus ikuti Brand Adventure Indonesia dengan channel YouTube-nya. Silahkan teman-teman bisa like, bisa subscribe, kemudian bisa share, dan tentu saja silahkan komen kalau ada yang ingin disampaikan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.